Iya itu. Hi everyone, welcome back to Liberation. Balik lagi sama aku, Berly. Nah sekarang hari ini kita akan ngobrol santai nih. Sebelumnya aku jelasin dulu nih, Liberation itu apaan sih guys? Liberation itu adalah aktivasinya Fake Lab, tapi dia tuh nggak berfokus jualan aja. Tujuannya itu tuh untuk membangun dan berkembang bersama. Aktivasinya itu mengajak orang-orang kreatif kayak gini-gini, terus band untuk membangun awareness bersama gitu. Dan hari ini kita baru bersama CTRL. Yuhu. Kasih aplaus dulu guys. Yuhu. Gimana nih guys kabarnya hari ini? Wah, kalau ditanyain kabar ya pasti mantep ya. Mantep. Dan kita juga memang masih suka main ya Ken ya, buat Main apaan tuh? ya main-main kayak gini. ngopi, sesimpel itu sih. Berarti kesibukan kalian sekarang baru ngapain nih? Kalau di beberapa personil ada yang kerja, Ada yang KKN. ada yang baru kuliah juga. Dan aku sama Raken baru memfokuskan hal yang ini ya Ken. Apa ya? Yang nggak menjamin ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Gambling ya. Gambling aja. Biasanya yang gambling itu bakal ngini yo. Amin. Semoga gini lah ya. Yo, iya. Hari ini kita akan berkolaborasi sama CTRL. Dan sebelum ngomongin kolaborasi nih, aku penasaran sama kehidupan di balik CTRL. Kehidupan asik kehidupan. Sebelum terbentuk CTRL kalian tuh ngapain dan kok bisa terus buat nih CTRL? Apa ya, kalau sebelumnya sih kita ngeband juga. Oh ngeband juga. Genrenya mirip-mirip gini. Beda ya, masih benang merahnya masih sama, cuma ya emang aku sama Abel sama Mas Ian gitaris satunya itu kebetulan juga sudah ngeband Musuh Bebuyutan ya? ya. Oh enggak satu ini ya? Enggak beda band. Kalau aku sama Mas Ian satu band, tapi kalau sama Abel itu beda Musuh band. Bebuyutan. Kita selalu B2B ya gitu. Kalau manggung di Wonogiri itu pasti selek. Ya nggak selek sih sebenarnya, cuma kayak selalu olok-olokan. Ya biasalah gigs underground di Wonogiri. Gimik-gimik gitu ya. Enggak gimik itu dari hati. Oh dari hati, oke. Inggris ya aku. Ya karena soalnya bandku sebelumnya selalu rame kalau manggung di Wonogiri. Dan bandnya Raken sama Sian itu nggak ada yang nonton. Lebih terkenal ya? Lebih terkenal punya aku. Jadi headliner ya? Meskipun follower banyak dia, cuma dari segi gorong-gorong banyak. Kalau si Adi sendiri dulu nge-crew sih. Dia sering nge-crew. Ngomong banget. Oh jadi ini ya? Dulu aku sering nge-crew Abel dan juga Raken. Jadi apa tuh krunya tuh? Aku biasanya kalau di bandnya Abel itu stage crew bagian gitar. Oh gaul. Terus kalau di tempatnya bandnya Raken, aku biasanya bantuin Mas Ian. Ngeset bassnya, ngeset drumnya Raken juga. Tapi kalau sekarang udah sama CTRL jadi ya, pindah ya? Kemaki, oke. Pegang bass dia. Oke. Promosi jadi pemain ya. Oke, gaul. pegangin bass. Sekarang ya. playernya. Udah nggak mau nyeting doang ya? Udah disettingin orang lain sekarang. Foto bass. Gaul ya. Sama aja. Bassnya disettingin. Aman lah sekarang. Berarti emang dari orang-orang gaul ya ini ya? Iya, memang. Asik. Gaul-gaulnya Wonogiri ya? Ya, pasti. Gak ada yang lebih gaul sih dari kita ya. Wonogiri ya. PD-nya mantep ini, PD-nya mantep ini. Soalnya Wonogiri cuma segitu. Mas gini. Ini Kayak upel lah. Orang-orang gaulnya itu bisa dilihat lah pas first impression. Oh ini gaul. Kalau di Jogja, salah satunya lah. Ya memang kita salah satunya ya. Kalau di Jogja, di Solo kan pasti banyak banget. Kalau di Wonogiri kan biasanya banyak petani kan, petani jualan mie ayam, bakso, yang ngeband itu ada yang nggak keren juga ada, yang keren juga ada. Kalau yang keren pasti kami. Jelas. Yang jelas CTRL.
Jelas. Keren, gaul dan kaya raya ya kan. Amin. Oke. Amin loh, amin. Terus nih aku kepo banget. Ide awal bisa namanya Kodi and Real Life. Kenapa Kodi and Real Life terus CTRL? Kenapa kok nggak kontrol? Bisa dijawab Abel mungkin. Tak bantu jawab ya. Awalnya tuh si Mas Ian kan kerjanya di depan komputer terus depan laptop. Dia nonton keyboard terus langsung ke CTRL nih. Iya, nonton CTRL itu. Terus kita itu sebelum bikin kita cek di digital stream. CTRL udah banyak yang pakai nih. Oh iya, ada. Akronimnya itu pengen ada kepanjangannya lah. Kebetulan di lingkup terdekat yang namanya depannya C cuma namaku. Iya, kok bisa ini Isabel Kodi apa? Sebenarnya itu juga beban buat aku sendiri. Iya. Banyak orang yang bilang, wah ini project solonya Abel, padahal enggak. Aku kan enggak nyanyi di situ, cuma pegang gitar aja. Nah terus dari situ aku sering kok klarifikasi kayak gini. Oke. Jadi ini enggak cuma sekali ya, iya, banyak ya. Sudah banyak. Oke. Aku sering klarifikasi kalau ini bukan solo projectku. Kita ini as a band, kita 5-piece band, jadi ya Kodi cuma namanya aja sih. Makanya usernameku sekarang udah ganti, jadi bukan Isabel Kodi. Oke. Gitu, sesimpel itu. Dan TRL-nya itu kayak cocoknya dari live, oh ya udah gitu. Sebenarnya yang kasih nama ini Mas Ian yang gak datang saat ini, gitaris TRL gitu. Oke, aku pikir itu tuh Kodi and Real Life tuh tentang kehidupan kamu ini di balik CTRL ini. Soalnya kayak lagunya tuh kayak makhluk. Wah, gimana tuh? Yang apa? Yang disonasi itu dissonance gimana tuh grammarnya tuh? Ngulik dong. Approve dong, kasih plus. Pada awalnya sih nggak pengen ya bikin album langsung, soalnya kita kan ya sadar diri baru 1 tahun berjalan terus kita bikin album tuh kayak berat. Progresif dong berarti. Iya. Serius sih. Dan awalnya tuh aku sama Mas Ian itu kan nongkrong cuman bikin 1 lagu. Udah dirilis digital stream, udah gitu aja. Terus pas sesi recording Mas Ian kan jarang bisa bolak-balik, dia kan jauh sama teman-teman sekarang, rumahnya di Wonogiri Timur. Nah si Mas Ian itu pas recording gitarnya itu kayak ada yang miss, terus dia keburu pulang. Terus gitarnya itu yang take diganti sama operatornya. Pas hasilnya jadi Mas Ian itu nyadar, kok ini bukan gitaranku ya. Terus dia pengen rekaman lagi. Ya udah lanjut jadi satu album. Ya, oke, gitu gaul, progresif sih itu, keren. Soalnya nggak banyak kan yang band tuh main-main aja tapi nggak diseriusin, nulis rekaman udah, nggak yang buat inilah cuman awang-awang. Awalnya enggak ya Ken ya? Dulu si Raken malah rencana suruh ngebas sih. Iya, jadi tiba-tiba suruh ngebas, terus ternyata kurang jago aku kalau ngebas. Terus ketemu sama Batako. Si Adi maksudnya. Adi. Panggilannya Batako. Ya udah akhirnya aku ya mau nggak mau jadi drum. Batako kan multi instrumen. Dia bisa semua alat musik lah. Kebanyakan yang mayor bisa semua ya. Semua. Gaul. Jadi dosen aja itu. Ya jurusan saya musik. Wis gaul. Masih gaul kita sih. Oke. Itu sih, terus Adi kan dulu satu SD aku. Si Adi itu sering belajar gitar bareng, kita sharing-sharing. Terus awalnya memang gitar, terus di CTRL gak ada yang ngebas, yaudah kamu ngebas lah. Oke, gas. Langsung gas. Mantep. Terus gimana Adi perasaannya ngebas? Kok saya malah gantian ya? Jadi awalnya itu bermula dari aku membelikan rokok Mas Ian dan juga Abel. Terus receh banyak kongkonan ya. Receh banget. Awalnya itu kan aku masih sekolah, Mbak. Iya. Masih sekolah SMA. Adik-adikan nih, abang-abanganku kan. Abang-abang. Terus waktu dulu itu aku ditelepon sama Mas Ian. Gimana? Aku masih sekolah kan. Aku jawab masih sekolah, dan saat itu mereka kehabisan rokok. Dan salah satu malas keluar. Dan salah satu yang bisa diandelin itu cuma aku yang bisa bawain rokok. Dia datang bawa rokok, masih pakai seragam. Masih pakai seragam. Enggak, seragam itu closing hari Rabu. Apa sih batik? Batik, pakai seragam batik aku. Oh enggak IPM? Enggak.
datang pakai seragam sekolah bawa rokok buat mereka, terus akhirnya aku diajakin jadi basisnya di band CTRL ini. Ya udah gas aja lah aku. Ini aku mikir sama Mas Ian, wah kita memperkerjakan anak di bawah umur ya. Eksploitasi dong. Eksploitasi. Dibateni nggak itu tapi? Tapi nggak apa-apa sih, soalnya dia udah kelihatan kayak umur 25. Boros jebol. Jadi untuk dari segi visual, oh aman ya. Dari umur nanti aja lah. Nanti Kan aja. itu personal ya, benernya gitu. Visualnya dulu ya. Visualnya dulu. Nggak kelihatan kan soalnya. Iya. Terus nih kebiasaan ngulik yang selalu dilakukan sebelum tampil tuh ngapain aja kalian? Sebelum show, Mm-mm. sebelum show paling ya. Pegangin sendiri dong. Eksploitasi lagi dong ini. Ngomong-ngomong. WC weh. Paling kalau dari aku sebelum manggung gledar-gledar ngopi. Gledar-gledar, oke. Gledar-gledar itu Gledar-gledar. apa kak? Jadi kayak Layah-layah. layah-layah. Leweh. Istirahat, tiduran kan, scroll TikTok, scroll IG. Oh udah jago soalnya ya. Nggak perlu lah. Enggak sih. Soncek, Jago cek mereka. sih. Ya jujur emang kita jago sebenarnya. Oke. Ya gimana yo? Jarang latihan juga ya sebenarnya ya. Kita- Wis, oh ya, gaul, fun fact. gaul. Fun Gaul, fact, gaul, kita itu habis rilis tanggal 24 April sampai sekarang itu belum pernah latihan studio. Jadi memang kayak Fokus tur. belum sih itu kayak biar Karena jarak juga sih. satu jarak, yang kedua biar Ada rasa tanggung jawab. mereka itu ada rasa tanggung jawab pas recording aku gini, jadi live juga harus gini. Biar chemistry-nya itu Ya, benar. Iya benar. Dengan metode lain, nggak kayak mungkin yang teman-teman lain kan nongkrong bareng. Iya, discuss. Kalau kita lebih ke apa ya, telepati ya. Telepati. Wis. Wah aku yakin dia wis ajar sih ya. Gitu. Modal Saling yakin percaya, ya Saling kan. percaya. Kita Oke. lebih ke saling percayanya aja. Kalau jujur nongkrong jarang banget yo Ken yo. Tapi akrab nggak kalian ini sebenarnya ya? Nggak akrab sih. Oke. sebenarnya. Satu Oke. band sama Rossi pun juga nggak akrab sebenarnya. Oh ya, berarti nggak pernah nih ada curhat-curhat gitu. Enggak, kita cuek. Enggak lah, tetap kita diskusi. Kalau bisa ya ketemu ngumpul bareng. Kalau nggak bisa ya di WA satu-satu. Soalnya Raken ini jarang banget nyimak grup. Sampai si Rossi itu marah-marah sering. Ngapain tuh? Ya, Ngapain tuh? kalau ada jadwal gini besok foto kayak ini, kalau nggak di WA sendiri Nggak bales. padahal yuk udah nganggur ya kayaknya kita ya. Yes. biasa. Pengangguran yang sibuk biasalah. Jadi mafia ya. Pengacara, pengangguran banyak acara. Sebelum show ya mungkin warming up kayak Mm-mm. ya pegang gitar lah, kalau Ya. enggak ya ngekor gitu pas di trans atau di backstage. Gak ada nih kebiasaan yang kayak salto apa? Stretching Adus. ya. Wes. Ya. Oh, yoga dulu dong. Sehat. Soalnya kita juga masih percaya kalau ngeband itu banyak geraknya kan. Jadi Hmm. kita juga harus butuh stretching biar, soalnya sering banget aku kan kalau di panggung kadang ke bawah ya kayak lompat terus pas aku nggak pemanasan pulang-pulang sakit di Oh, sering ya mana. gitu? Sering dulu, terus pada akhirnya sekarang pasti stretching dulu. Tergilir nggak? Nggak sampai sih, Mending pakai itu deh. hampir Oh, cuma ya pada akhirnya udah terbiasa. pakai itu kinesia tape tuh. Ya atlet tuh. Oh, oke. Biru ini ya, Bisa ngerti ya. dia atlet gitu. Main lah. Penatlet ini ternyata. Gitu ya. Langsung PSM Academy. Kevin sih yang atlet. Kevin atlet Atlet apa itu? ya, main bola. Oh, Sama sih, aku dulu juga main bola sama kayak Kevin, kebiasaan laki-laki lah ya, bal-balan. bal-balan. Kalau kamu ngapain nih? Kalau sebelum manggung tadi, Oh, kalau sebelum gini-gini manggung sendiri kah? biasanya paling ya sticking ya. apa itu? Sticking tuh ya kayak mainin stick. Ya kayak pemanasan itu tadi. Biar biar relax juga kan, biar relax. Simple itu sih, Mbak, sebenarnya. Oh, nggak yang gimana-gimana ya? Enggak aneh-aneh sih. Nggak aneh-aneh. Wajarnya orang Wajarnya. aja. Hmm. Nggak tahu ya, kalau band lain mungkin juga pemanasan sih kalau Tapi- aku pikir. Biasanya kan band-band itu datang mepet ya kan. Jadi kalian spare waktu buat yoga dulu itu Iya, kan. Sama ada Well juga prepare berarti. lucunya itu kalau kan anak-anak kayak si Kevin, si Adi kan di Jogja. Mm-mm. Terus pas kita ada jadwal main di Jogja, si
Kevin sama Adi pulang dulu ke Wonogiri. Ya, jadi berangkatnya tetap bareng. Walaupun main di Jogja, Solid. mereka biasanya ke Wonogiri dulu. Ih gaul, lucu banget. Enggak sih Kak, gara-gara aku yang nyopir aja dan Oh. kendaraannya pakai kendaraanku. Nunut ternyata ya. Jadi Ternyata numpang. aku mau tidak mau harus pulang. Ya memang kami belum punya sopir. Oh gitu. Alasan meng-hire ya kan. Selain eksploitasi, real dieksploitasi sampai sekarang. Tapi anak-anak emang seneng berangkat bareng sih. Iya. Kayak kita ngobrol-ngobrol pas di Di jalan. perjalanan gitu, seneng sih. Terus nanti buka Spotify ada nemu lagu yang baru, terus kita dengerin bareng-bareng. Kita stream. Referensi yang baru. Sama biar nggak telat juga sih, Iya. Mbak. Takutnya kan kalau si Kevin itu orangnya molor banget, Oh gitu. sering. Anak muda banget jadi ya. Jadi takutnya itu kalau semisal kita main di Jogja, terus si Kevin juga pas di sini dia belum bangun pas take sound. Sebenarnya dia nggak ikut take sound pun nggak masalah ya. Cuma yo tanggung jawab bos. Iyalah. Cuma kayak gitu sebenarnya. Balik lagi pada tanggung jawab. Tanggung jawab bro. Jadi band itu tanggung jawab bro. Oke. Kalau harus milih satu lagu dari CTRL yang paling menggambarkan CTRL, apaan tuh? Paling Harus kompak. Bebas. Mau dari Oh. Mas. Dari Raken dulu aja. Oh boleh. Ini Daripada paling menggambarkan atau paling disukai Kak? boleh yang paling disukai, boleh yang menurut Kalau yang kamu paling menggambarkan CTRL. semua sih. Semua menggambarkan. Satu Nah, LP satu itu sebenarnya LP. menggambarkan. Cuma kalau salah satu Kalau salah satu apa ya Bel? Bingung juga sih kalau milih salah satu. Karena love semua. Mungkin kalau dari aku yang paling favorit itu Get Ready With Me. Karena ya aku tipikal orang yang mendengarkan suka sama musik tuh dari aransemennya dulu, dan ya menurutku Get Ready With Me itu sangat menggambarkan aku banget lah. Kayak gitu sih. BTW Get Ready With Me tuh aku kemarin dengerin kayak ada wanita di Oh, baru. iya. Siapakah wanita itu? itu dia vokalis band juga, band Dream Pop dari Sukarjo, namanya Breeze. Breeze. Tangga ya? Band tetangga kabupaten sebelah. Nah itu pas kita itu kan sempat rilis single kan, Get Ready With Me. Anak-anak belum kenal sama sekali sama dia. Oh iya. Tapi kenapa kok tiba-tiba tahu, tapi cocok belum. nih? Sudah tahu Oh. pernah di Oh. band masing-masing, kita pas band sama band sebelumnya itu pernah manggung bareng. Cuma singgungan cuman nggak kenal. Terus aku cari pas bikin lagu itu kayak cocok, ini featuringan deh lagunya. Terus pada akhirnya aku memberanikan diri untuk mend-DM. Oh. Oh, alah. Kupikir tuh kalian udah gini. Belum. Habis rilis, habis recording baru Gini. Gini. Oke. Ternyata emang cocok. Ternyata cocok. cocok. nggak tahu kalau si Papi Fur cocok apa enggak ya. Tapi harusnya cocok sih. Seharusnya cocok sih, nggak cuma sekali doang kan Iya. kerjasamanya. Ya semoga bisa Ada lagu-lagu selanjutnya. ya dan manggung kemana-mana ya. Ya, Amin. Di panggung apa ini pengennya ini terdekat? Cari Pak. Oh iya ya, main ya kalian. Dari pop wis kebak itu. Aduh. Liyane wae, Boy. Sinkronis. Kebak itu. Kebak kabeh tahun ngarep ya. Tahun ngarep semoga Synchronize Passport Cherry Pop memanggil Joyland sih, kita CTRL. pengen Oh Joyland iya. Apa? Apa? Boh, jauh ya itu. Ya, kita pengen main di Joyland dan juga di support Fake Lab ya. Ya. Amin. Ya, Semoga semoga- kita bekerja sama ya. Fake Lab bisa memberikan outfit terbaik bagi kami Ya. ya. Jelas dong itu, harus dong. Semoga Semoga. shout out to Fake Lab. Tepuk tangan buat Fake Lab. Beri aplaus, yeah. Balik lagi dong. Apa lagu yang ini? Kalau menurutku di track pertama Saturday Night. Soalnya Liar. analisa gembelku aja ya. Kayak anak-anakku sebenarnya nggak ada yang pengen mainin musik kayak gini, ada yang enggak. Soalnya di Saturday Night itu kan paling kencang lagunya. Iya, Jadi dari benar. segi aransemen, riff gitar tuh kayak paling nyeleneh daripada lainnya. Iya. Ya. Anak-anak pengennya tuh yang itu. Pada akhirnya dia menurunkan semua egonya terus bikin track 2 sampai ke 8 itu. Jadi lebih slow, lebih easy listening, lebih ngepop lah Iya. sebenarnya. Kalau anak-anak sebenarnya nggak pengen yang kayak gini banget. Pengennya kayak yang masih agak kasar Iya. gitu. Cuman dari tone gitar aja lebih kasar. Hmm. Sama dulu kan kalau di Wonogiri itu
setiap gigs pasti ada campur tangan sama anak-anak Sukoharjo. Iya. Nah, soalnya di Sukoharjo itu nggak ada venue, cuma ada kolektif. Heeh. Kalau di Wonogiri ada venue, nggak ada kolektif. Oh. Nah, jadi kita saling Oh, kerja sama. jadi anak-anak Sukoharjo kan kebanyakan kan hardcore punk, Mm-mm. Ya. beatdown dan lain-lain kan, metal juga ada. Dia itu sering bikin di Wonogiri. Nah, bandku sama bandnya si Raken yang sebelumnya itu sering main di acara kayak hardcore kayak gitu. Kayak ya cross genre lah. Iya. Jadi ke bawah si kupingnya pengen kayak gitu. Ya. Heeh. Kalau mungkin di kota-kota kayak Solo, Jogja dan lain-lain kan udah kayak nyampur ya. Heeh. Yang dream pop banyak, yang Iya kayak bener sih. shoegaze banyak. Kalau menurutku merchandise band pop dari sama band hardcore itu lebih laku band hardcore Ya. dan lebih apa ya? Ya solid aja sih kalau dari Terlihat hardcore. sangar ya. Kalau band pop kan mungkin dari sekedar dengerin musiknya udah Oke, enak. iya gitu. bener. Kalau hardcore kan memang dari buat menghidupin bandnya tuh, kalau nggak salah ya, aku soalnya nggak mainin hardcore juga, dan itu sama dari segi pertemanan memang solid kayak gitu. Kalau kamu apa ini? Kalau dari aku dari 8 track itu paling suka One More Kiss karena bassline-nya enak. One More Kiss. Yoi. Jadi itu di track nomor berapa ya? 6 ya? Kenapa Lupa. itu? Karena bassline-nya enak. Ya mau sombong banget. Oke. Karena aku NPD dengan bassline-ku. Oke. Karena dia yang iniin ya. Yoi. Jangan diiniin banget deh. Yang ku bangga-banggakan banget adalah One More Kiss. Merasa paling jago di lagu. Merasa paling baik, Paling oke itu. oke, Soalnya paling dia keren. yang paling Nggak ini. kelihatan. Gue sambil diminum loh, abis ya. ini. Jadi mana? Hey. Terus lanjut, momen yang nggak bisa dilupain kalian selama bareng-bareng tuh apa? Walaupun baru 1 tahun ya ini kalian ya, tapi yang paling wah ini nih bisa aku inget terus nih. Oke. Kalau aku kemarin Mungkin sih, sendiri-sendiri sih Mbak ini Mbak. Iya, maksudnya pas manggung apa pas di luar manggung? Bebas ya? bebas. Selama kalian bareng sih. Kita main terakhir di Solo tanggal 31. Oh baru banget. Baru banget, 31 Juli. Itu kan Kevin pas baru di Blora. Mm-mm. Dia dari Blora langsung gak ikut check sound, langsung manggung kan. Iya. Dan kita pada saat itu dibantu oleh playback sequencer lah. Oh. Dan kita cuma latihan bertiga. Oh oke. Mas Ian sama si Kevin gak ikut. Dan si Kevin lupa di briefing anak-anak. Jadi pas udah masuk vokal, dia baru di belakang. Rokok. Enak banget dia santai ya. Dia nyantai ya. Dia baru ngerokok di belakang sambil minum tehnya dia. Bongkar rahasia dapur dikit ya. Nah, itu kan di sequencer kan ada bocoran vokal tipis buat ngebus vokalnya si Kevin. Iya. Itunya udah bunyi tapi si Kevin nggak di panggung. Sumpah. Beneran. Dan pas masuk dia salah. Salah, dia bingung. Rasanya kayak lu siapa? Lu siapa? Ya itu bocoran dapur belakang layar. Agak Itu sih kalau aku. kayak juragan ya dia ya. Kalau kamu Kalau nih? dari aku mungkin showcase pertama kita di Gimana tuh? Journey. Oh sini ya. Di Journey Coffee karena itu ya menurutku panggung yang paling beda aja sih Mbak. Karena Kenapa? kita nggak cuma apa ya? Nggak cuma main, Live set aja sih. nggak cuma live set tapi kita juga ada short movie juga. Short movie. Lucu banget. Kita kemarin dibantu anak-anak UKM UMY ya. Ya, kita dibikinin short movie. Jadi per track itu ada short movie-nya. Oh Kita dibantu oleh Volley keren Squad. banget. Belum tahu ya? Belum tahu. besok Apaan nonton tuh? TRL lah. Oke, di mana tuh panggung terdekat kalian? Yang pakai set seperti itu. Nggak ada, Mungkin belum. setelah tur kali ya. Mungkin setelah tur kita bikin showcase lagi bisa lah. Bisa lah bareng Fake Lab. Ya, Fake Lab untuk senggol aja ya. Senggol aja nih, senggol aja terus. itu keren sih itu. Ya, Keren kalau aku sih. itu sih sangat ya mungkin menyenangkan dan menjadi tantangan juga ya. Kalau kamu? Kalau aku yang paling berkesan tuh
Nggak semua ada. berkesan ya. Astagfirullah, nggak ada. Semua berkesan bagiku. Semua berkesan karena crowd-nya dan lain sebagainya. Aku kayak merasa wah anjay. Keren. Anjay, keren. Dia paling keren tapi dia paling Tapi dieksploitasi. yang paling yang di sini aku mau apa ya? Mau aku sampaikan aja sih kayak bagian lucunya aja ya. Lucunya itu waktu aku sama Abel. Jadi aku janjian kan sama Abel mau nongkrong, mau bahas, besok mau manggung. Iya. Terus aku posisi sudah di coffee shop nih. Nah si Abel tuh WA aku. Bat tinggal Rekmu tinggal. rekmu tinggal. Oh. Nah, kalau bahasa Indonya kan kayak rek itu bisa diartikan rekening kan. Terus aku kirimin ke dia rekeningku. Dia malah marah-marah. Padahal niatku korekmu tinggal gitu loh. Dia malah ngirim Rekening. nggak ada hubungannya. Malah nyala duit. Rek tinggal kan kalau minta rekening kan minta rekeningmu. Iya, norek gitu lah. Oh, norek. Norek. Nah itu Sebelum rekmu manggung. tinggal. Mah ngirimin nomor rekening. Maksud Ya mungkin gara-gara aku pusing aja ya. tiba-tiba jalur bayaran nih. Yoi. Bayaran oh. Ora, Durung. ikhlas. Lahir batin. Lahir batin. So, man. Terus sekarang kita bahas apa nih? Sama aku satu lagi sih Mbak mungkin. Apa tuh? Jadi kita pas balik dari Jogja itu kita kena tilang. Oh iya. Dan Kok yang iso? lucu Nggak bisa. kena LTE. Oh, LT. Ya, kena LT. Dan yang lucu itu sebenarnya si Adi itu sudah pakai sabuk. Tapi karena dia kan beltnya hitam. Oh enggak. Nggak kelihatan. Dan yang lebih lucunya lagi sebelumnya itu juga udah kena tilang pas kita ambil merchandise ya kayaknya ya. Kita ambil merch album yang ini Lucu banget. Di Ini Sukoharjo, Romel. di Lokananta itu. Lokananta. Nah terus pas pulang kita kan lewat Jalan Slamet Riyadi. Ada kamera. Ada kamera kan kena tilang lagi. Pas aku Ini baru- enggak. Gini. Oh ya, awalnya gini loh. HP, aku nyupir. Itu 2 kali lah kena tilang. Dan itu kita ketilangnya pakai merch CTRL juga. Jadi di fotonya pakai Jadi Promosi itu pemerintah ini promosi berarti ke- kalian nih. Polisi. Ke polisi, oke. itu ke polisi. lucu. Oke, sekarang kita bahas kolaborasi yang bakal kita rayain sekarang nih. Sebelumnya tahu Fake Lab dari mana nih? Friend. Udah friend aja nih. Ini sih Bear. Woi. Oke, Berli. Kalau aku sebenarnya udah lama, soalnya Fake Lab kan kalau nggak salah dari 2013. Betul. Iya kan. Ya. Jadi emang beberapa aku pas di Wonogiri itu ada yang pakai kaos Fake Lab. Oh iya. Stikernya pun juga banyak kok. Oh. ya, Sumpah. lumayan menjamur ya di Wonogiri ya. Di helm-helm gitu di motor banyak. Terus aku belum lama ini kayak ngecek lagi. Oh ternyata yang selama ini aku lihat itu ini toh kayak brand ini udah lama gitu sih. Jadi tahunnya itu dari Orang-orang ya. orang-orang, terus aku ngecek di media sosial kayak gitu sih. Sama udah pernah nonton merch-nya langsung sih, apa artikel yang dia rilis kayak gitu. Oh, tapi pernah punya nggak? Belum. Jujur pernah aja nih, sih. jujur aja nih. Teman kita pernah punya. Oh, di Wonogiri juga. Iya. Dan harapannya kami setelah ini punya. Jelas. Udah punya ini. Oh iya. Nanti aja. Ya itu sih dari situ. Lanjut ceritain gimana awalnya terbentuk kolaborasi sampai oke nih sama Fake Lab. Cukup simpel ya. Sebenarnya si Menjual ya soalnya. Sombong. kami memang suka merchandise ya. Jadi kayak si Rossi itu yang teman kami ya, dia kan memang suka merchandise juga. Dia kan juga yang gambar, yang Oh iya. nentuin cuttingnya gimana sama kainnya, sablonnya apa kayak gitu. Jadi menurutku kemarin sampai fix itu ya simple sih. Rossi pengen apa yang belum pernah si Fake Lab lakukan sama lab itu elaboration kan. Dan kita melihat ada beberapa yang udah ada kemeja, ada kaos. Kalau kaos menurutku kalau
basic t-shirt tuh kayak ya basic Ya, sih, aku buat kaos sendiri aja gitu kan. Ah. Sama kalau menurutku si Rossi kemarin nyaranin kayak gimana kalau Ri ngerti, oh oke, cocok, ya udah. Warnanya apa? Putih hijau, oke, gas. Kalian Lucu. memang dari album yang baru aja rilis kan memang hijau kan. Jadi pengennya memang iya. si color brandingnya itu hijau gitu. Sesimpel itu. Item mana yang paling mempresentasikan identitas CTRL nih? Kaos, maksudnya item Iya, yang sama ini, Sama fake lab. ya ini sih. Ya, Ini ya. Ini menurutku kayak apa ya, anak muda sih, teenager gitu ya. Teenager. Gak apa kan dia no. Gak apa. Ini akan sekalian. Sama Sekali oh ya, si CTRL itu juga suka warna pink sebenarnya. Oh gitu. Jadi gitarnya Mas Ian kan warna pink. Oh, lucu banget. Sama strapnya pun juga pink. Iya, lucu banget. Jadi ini sudah cukup mempresentasikan kami. Dan ini abu-abu mungkin dari kami ya, abu-abu. Ini warna apa ini? Dan ini kucing juga salah satu ikon dari CTRL. Sebenarnya kami juga bingung sih, kan Wonogiri adanya waduk gajah mungkur ya. Oh iya, waduk gajah mungkur. Tapi gajah tuh kayak berat banget gitu sih. Jadi kita memilih kucing yang Enteng. sama kadang ada nakalnya, ada lucu juga, ada yang baik, ada yang nakal, apalagi yang oranye kan, ada yang blow on warna putih, banyak kan. Ini sudah cukup mempresentasikan kami sih, CTRL dan juga Fake Lab. Ya ini warnanya pun juga sudah Lucu banget. Ini kira-kira bisa di order kapan nih, Kak? Tanggal 16. Ya mungkin kalian bisa cek di e-commerce-nya Fake Lab ya, atau boleh follow sosmednya di TikTok atau di Instagram. Di TikTok Betul. Shop kan juga ada. Betul. Jadi kalian bisa cek ini, dan pakailah limit kalian juga nggak apa-apa. Yes. Yoi. Limit kredivo, limit aku lagi. Itu bisa aja sih buat beli, soalnya itu juga nggak termasuk kriminal. Yes, betul. Yang penting diawasi. Ojek. Apa ya? Dan sebenarnya kalau membeli melewat e-commerce ya itu juga membantu dari si akunnya Fake Lab itu juga ada kayak ini ya, penjualannya ya. Betul, betul. Ratingnya juga pengaruh kayak gitu sih. Betul. Jadi bebas kalian bisa beli di Check out mana. di mana aja. Ya. Jadi teman-teman ini bisa diorder di tanggal 16 Agustus, bisa di e-commerce atau WhatsApp officialnya Fake Lab. Ini lucu banget. Amin, 1 hari kemerdekaan. Yes, sebelum merdeka kita harus merdeka, bro. Sebelum merdeka, Kita harus merdeka. Beli merch ini dulu. sebelum merdeka beli merch CTRL. Siasati hari kemerdekaan. Terus nih Kak, ada pertanyaan nih dari kolom komentar. Asik. Asik. Kolom komentar. Kak, CTRL ada rencana tur dalam waktu deket nggak? Kalau ada tur, kota mana yang paling pengen didatengin? Kan katanya ini baru tur ya? Ya, Ya, kita bulan Agustus, September, Oktober baru tur. Dan kita juga menyesuaikan. Sebenarnya tur CTRL itu nggak muluk-muluk sih, kayak kita selonggarnya aja, tapi tetap ke timeline kan. Iya. Apalagi Kevin juga baru ada acara kan. Mm-mm. Kita itu kemarin kita udah dari Magelang, mungkin Oh, gitu. titik pertama, dan mungkin extend kita sampai Oktober nanti. Tapi setelah ini bulan September kita ke Semarang. Oh, Aku- tapi yang deket ini Ke Semarang bulan. Semarang gitu. Oh. Aku kalau apa ya, menanti di Semarang sih, aku pengen ke Semarang lagi. Sebelumnya kan udah pernah kan ke Semarang. Main juga. Ya main juga, tapi pas hujan. Ya. Itu kan kayak pas cerah gitu, habis atau sebelum main kita kemana kayak gitu. Iya benar sih. Tapi jangan September lah harusnya. Hujan itu. Pokoknya yang beres. Enggak ya, itu belum ya kayak. Belum. Soalnya Awal ya, September awal ya. sekarang udah nggak bisa ditebak kan. Iya sih, benar. Kan panas banget. Iklim yang kurang. Ya, tapi tetap bersyukur, jaga kesehatan Ya teman-teman, jaga kesehatan ya friend. pasti. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Dari kolom komentar. Kalau untuk visual CTRL punya identitas atau warna tertentu nggak? Selain dari ini nih.
Kalau dari warna tertentu sebenarnya kita konsepnya itu colorful sih. Colorful. Oh, Tapi oke. untuk saat ini kita memang fokus ke warna hijau. Hijau. Karena Karena ini ya. album Kita apa? baru Tony rilis album Romance. Tony Romance. Oke, Warna lucu hijau. banget. Warna hijau. Oke guys, kayaknya yang ini cukup dulu sudah di Mbak, wes merampung. Oke. Terima kasih banyak buat CTRL dan juga teman-teman yang udah hadir nonton Collaboration hari ini. Jangan lupa koleksi Collaboration CTRL dan Fake Lab besok tanggal 16 Agustus di e-commerce dan WA officialnya ya. Follow terus akun Fake Lab dan Collaboration CTRL. Sampai jumpa. Bye-bye. John Bang. Dan alhamdulillah cuap-cuapnya serampung. Aman toh. Aman. Terima kasih banyak ya. Jobdeskku loro lho iki.